Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab Mazmur 133. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikan. Memang ada Allah. Kemarin kita baru selesai membacakan kitab Hosea yang mengatakan laki-laki harus mengalami berkat dari Padan Eden. Di sebelah barat tidak lagi dalam peperangan dan tidak lagi dibinasakan. Pada saat berkat Allah datang, mahkotanya akan menjadi satu yang mulia dan yang indah, dan di bawahnya gandum pun dituaikan. Di sini Allah mengajar Efraim untuk berdoa dan memberikan gambaran bagaimana bisa masuk dalam berkat. Dan hari ini di Mazmur 133 yaitu meneruskan berkat itu. Ia menyambut pada saat kerajaan utara selatan menjadi saudara, menjadi satu. Kerajaan Efraim di sebelah utara dan selatan kerajaan Yehuda, mereka bersatu akan menjadi satu gambaran yang sangat indah. Dan hari ini saya memberikan tema laki-laki naik, mengalirlah berkat, yang mengatakan kesatuan dalam berkat dan mengalir berkat mengalir. Kalau mengatakan tentang bersatu, semua saudara tidak tahu apa yang dipikirkan. Yang paling dekat tidak bisa bersatu dengan istrinya. Di tempat kerja juga saling hanya untuk merendahkan diri, tetapi mungkin ada persaingan. Saya tidak memahami mengapa berkat Allah tidak sampai ke aku. Dan hari ini kita melihat lewat pasal ini, Mazmur ini merenungkan ini. Apa yang dimaksud dengan bersatu? Kalau di sampingmu ada pendampingmu, lihatlah dia sepandang. Kalau kamu tidak ada pendamping di sekitarmu, pandanglah di sekelilingmu, melihat tatapan mata. Dimulai dari tatapan mata. Dan di Mazmur ini adalah Mazmur Daud, nyanyian ziarah Daud. Dan kita tahu 15 pasal nyanyian ziarah yaitu digunakan setelah pulang dari pembuangan, digunakan pada setiap perayaan hari raya. Pada saat mereka menyembah Tuhan, mereka kembali menggunakan Mazmurnya Daud. Dan Daud dia sendiri mengalami perpecahan kerajaan utara. Pertama, dia sebelah utara, dia diurapi di Hebron menjadi raja. Di dalam hatinya selalu ada perhitungan, apakah sebelah utara kerajaan akan mendukung dia menjadi raja Israel. Panglima Saul, apakah dia bisa mendukung prajurit dari Yehuda? Maka di sini dia menulis kerajaan utara selatan menjadi satu, menjadikan berkat ini. Dia membawakan satu keadaan. Dia dikejar oleh Absalom. Pada saat itu Absalom membawa kerajaan utara, prajurit kerajaan utara, kerajaan Efraim mengejar Daud. Negara kembali menghadapi perpecahan. Mungkin di dalam keadaan demikian, Daud kembali dia terharu untuk menuliskan satu surat Mazmur untuk kesatuan. Tetapi bagi Daud, apa yang tidak membuat perpecahan ini? Yaitu pada saat dia berdosa pada Tuhan, dia tidak lagi menjadi satu. Pada saat mengambil
banyak istri sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak akur. Itu dimulai pada saat Absalom membunuh kakak sulungnya dan juga saudara sulungnya mencemari adiknya. Keluarga itu mulai tidak akur lagi, dan juga kemudian Absalom membunuh saudaranya Abner. Banyak sekali bentrokan dalam rumah ditimbul dari hati. Pada saat seseorang menggerakkan kita, maka kesatuan dalam hati kita mulai timbul dan kita mulai ribut sama orang dan sesama orang di samping kita. Sebelum kita ribut, lebih baik kita melihat diri, adakah ada di dalam ini suara untuk ribut? Adakah di dalam rumah saya ada keributan? Kalau di dalam saya tidak dapatkan damai ini, maka hubungan kita dengan sesama sangatlah tidak damai. Sewaktu-waktu akan timbul pertengkaran. Seperti kita melihat Yesus, dalam hatinya dia sungguh orang yang damai dan tenang dalam hati. Pada saat dia terus diserang oleh orang, ditanya oleh orang Farisi, pikiran dari Yesus masih tersadar dan normal. Dia tidak tercemari, dia tidak terpengaruh, dia tidak menimbulkan pertengkaran karena di dalam hatinya tidak ada peributan atau persaingan. Dan saat kita merenungkan Mazmur ini, saya dari sanubari seorang laki-laki untuk merenungkan Mazmur ini, dan di sini dikatakan adalah nyanyian ziarah Daud. Sesungguh dia sangat ingin untuk memberkati seluruh Israel. Sesungguhnya bukan kerajaan utara selatan segampang itu, tetapi semua orang Israel, semua orang yang bisa murka orang Israel, semua yang tinggal di dalam gua, laki-laki yang diam di dalam gua yang tidak peduli dengan dunia ini. Pada saat mereka 1 tahun 3 kali di situ menyembah Tuhan, mereka melepaskan pekerjaan mereka sendiri, dan dia juga harus melepaskan yang dia khawatirkan. Selangkah demi selangkah menuju Yerusalem, naik ke Yerusalem, yaitu nyanyian ziarah. Semakin dekat pada Allah, hatinya semakin banyak merindukan Allah. Dia harus melepaskan segala kekhawatirannya, kegelisahannya. Kalau dia tidak akur sama tetangganya, apakah dia akan datang menyembah Tuhan? Bisakah tetangganya merebut barang-barangnya? Dan dalam perjalanan ke Yerusalem, rumahnya dibakar orang. Dia harus belajar untuk menyerahkan kepada Allah. Dia juga harus memahami kesatuan itu adalah berkat dari Allah. Kita mendengarkan posisi Daud. Dia bukan laki-laki yang tenang di dalam keluarganya. Dia bukan laki-laki yang aman, tetapi dia harus menulis Mazmur ini. Dia harus membawa berkat Gunung Sion sampai pada Israel. Dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di sini kita serius dengan lihat pada saat suku-suku yang berbeda-beda dan orang yang berbeda datang ke Yerusalem,
semua menyembah Tuhan. Mereka di situ diam bersama. Mereka di bawah Yerusalem, mereka tinggal bersama. Mereka berada dalam berkat Tuhan. Maka dikatakan alangkah baiknya dan indahnya. Baik seperti Allah menciptakan alam semesta ini, setiap ciptaannya Dia akan berkata alangkah baik, dikatakan baik, sungguh baik. Kalau seorang laki-laki bisa menyembah Tuhan, apalagi dua bersaudara kerajaan utara selatan, berbeda suku, mereka hidup akur, hidup rukun di hadapan Allah. Itu sungguh baik. Seperti ciptaan Allah, sungguh baik. Satu gambaran yang sangat indah. Kemudian dikatakan alangkah indahnya. Tes ahli artinya indah, mengarahkan tentang itu adalah arah, sweet, manis. Di ziarah, apa yang indah untuk menyembah Allah, yaitu mengatakan minyak para imam. Bau harum dari minyak zaitun yang segar. Kita tahu para Israel menggunakan minyak yang beberapa bahan dicampur jadi satu. Saya ingat wanginya bau kayu manis. Kayu manis yang ditambah dengan minyak zaitun yang segar. Pada saat kamu mendekat pada para imam, kamu akan mencium baunya, mencium bau harumnya. Ini adalah area dalam berkat Allah, bukan hanya melakukan sesuatu, sungguh masuk dalam pengalaman baik dalam untuk mencium, merasaan. Dikata lihatlah dengan sungguh-sungguh menikmati berkat di dalam arah dan berkat yang indah dan satu wewangian. Dan ini apa yang dimaksud, dan ini juga dikatakan dalam persaudaraan atau kesatuan. Dikatakan alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan akur. Rukun dalam kata ini yaitu bersama, tinggal bersama. Ini juga salah satu kata untuk kesatuan atau persatuan, bersatu. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu, Dia adalah Maha Esa, hanya satu-satunya, dan hanya dalam Dia Allah yang satu, kesatuan. Dan setiap suku-suku datang di hadapan Allah, mereka hidup diam bersama dengan rukun, datang di hadapan Allah. Di sini mereka hidup dengan rukun, itu melambangkan akan kesatuan dari Allah, melepaskan segala persaingan dalam persaudaraan, melepaskan keegoan dari laki-laki, melepaskan segala nafsu laki-laki. Ini Daud mengadarkan bagi negara dan keluarga. Yang menggerakkan sehingga terjadi perang dalam persaudaraan. Bersatu itu tidaklah mudah. Bersatu bukan dengan cara usaha sendiri, berusaha, tetapi untuk kesatuan itu timbul dari dalam hati sendiri. Kalau di dalamnya integrasi, tidak terpotong-potong, di luar sedalam, di rumah sedalam, menyembah Allah, kehidupan semacam, dan tetapi di luar kamu berbeda lagi. Kalau demikian hidup kita yang terpecah, bukan hati yang bersatu. Hidup yang tidak kesatuan tidak bisa masuk dalam
berkat kesatuan. Pada saat saya berkata demikian, saya ingin kalian meraba hatimu di dalam tak pecah-pecah atau mensatu. Pada waktu kamu bangun pagi, adakah kata-kata yang tidak bisa diterima atau suara hari ini sangat ribut dengan siapa? Kalau kita harus dengan satu datang di hadapan Allah, kita mohon Tuhan untuk mengangkat suara-suara ini, dan suara-suara ini kita serahkan kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh datang di hadapan Allah. Kalau kita berlakukan demikian, maka alangkah baiknya. Sungguhlah baik. Maka kamu akan masuk di dalam area dalam berkat. Dan saudara-saudara, ini dia adalah dalam dua kata, dua belah, dua mata, dua lubang itu. Di surat Ibrani juga ada penggunaan mengutarakan dengan yang kespesialan, bisa melambangkan persatuan bersama dalam satu perkumpulan. Apalagi dikatakan dalam dua saudara, kerajaan utara selatan dua bersaudara. Daud mau melepaskan segala perang batinnya. Dia seluruh negara untuk menyembah Allah. Diam bersama dengan rukun menjadi rakyat yang bersatu. Sungguh baik. Itu tidak bisa diutarakan. Seberapa banyak baiknya. Seberapa banyak indahnya. Ini menguji otak kita, pikiran kita. Di ayat kedua, ketiga menerangkan alangkah baik dan indahnya, dan menggunakan ini untuk mengutarakan sulit untuk dijelaskan. Kita mengambil beberapa kata jelas. Yang kamu melihat satu yang bergerak, maka kamu akan tahu apa itu baik dan apa itu indah. Ayat kedua, kata yang bergerak yaitu meleleh ke janggutnya Harun dan ke leher jubahnya. Di ayat seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Kamu melihat imam besar, para imam besar, dia diurapi. Minyak yang harum yang baik itu meleleh di atas kepalanya. Belum mengenakan tentang Harun. Kemudian mengatakan Harun yang dari atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggutnya Harun. Ini berulang kali ke janggut, bahkan sampai ke janggut Harun dan meleleh ke leher jubahnya. Kamu melihat satu gerakan, maka saya berkata bersama naik dan berkat mengalir. Kamu melihat berkat, yaitu dengan melelehnya minyak sampai kepada lehernya jubah sampai janggutnya Harun, janggut dan janggut. Saya berpikir, saya percaya mungkin janggutnya Harun sampai pada dadanya, dan minyak ini terus-menerus dari kepala meleleh ke janggutnya sampai ke leher jubahnya. Kamu tahukah apa yang di atas dadanya Harun? Melihatkah aku seperti ada gambar? Yaitu adalah 12 suku perisai, seperti 12 suku batu-batu melambangkan 12 suku. Setiap dia menjadi imam, dia harus membawa penutup dada ini
setiap dia datang ke hadapan Allah, dia harus membawa 12 suku ini. Maka di sini minyaknya dari kepala meleleh sampai kepada penutup dadanya. Di sini sampai ke leher jubahnya. Dua belah ada pembuka, dan di situ juga ya. Ini mengatakan itu berkat dari atas. Minyak yang baik dan harum. Dan ini adalah minyak yang baik. Yang baik, dan alangkah baik itu sama. Allah itu sungguh baik. Minyak ini ada dikatakan yang baik. Sungguh yang baik. Apa dimasukkan sangat baik? Yaitu minyak sampai pada kepalanya Harun, meleleh sampai ke leher jubahnya, meleleh sampai penutup dadanya yang melambangkan 12 suku, meleleh sampai 12 suku, dan 12 suku mendapatkan berkat. Pada saat semua bersama datang di hadapan Allah dengan bersatu menyembah Allah, maka bisakah kamu lihat gambar ini? Maka kamu akan melihat sungguh alangkah baiknya, dan kamu akan mencium harum alangkah indahnya wewangian ini, dan berkat ini terus mengalir. Yang mengatakan minyak yang baik. Minyak apa itu? Yaitu urapan Roh Kudus. Roh Allah datang pada Harun, pada keluarga besarnya para imam keluarga Harun, baik itu di zamannya Daud, di zamannya Saul, setelah zaman pecahan imam besar, mereka di Yerusalem memberkati seluruh Israel. Kerajaan utara selatan, apakah mereka bisa datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah? Kita kembali di kitab Hosea. Mengapa mereka tidak mau datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah? Karena mereka di Dan dan di Betel, mereka telah membuat lembu tuangan untuk dirinya sebagai ganti Tuhan Allah, menggunakan Allah yang palsu untuk menyembah Allah yang benar. Mereka menggunakan keagamaan yang palsu, dan tetap sesungguhnya mereka tidak ada hubungan dengan Allah. Jadi berkat yang sampai pada penutup dadanya Harun tidak bisa sampai ke kerajaan utara Israel. Sampai seperti di nasib akhir dari kitab Hosea, sama dengan nasib kerajaan utara, sampai mereka akhirnya kembali dari pembuangan, dan kerajaan utara dipulihkan di zaman Ezra dan Yeremia, dan para rakyat di pembuangan mereka kembali lagi ke Yerusalem. Pada saat mereka menyembah, pada saat imam besar masuk dalam di tempat penyembahan di ruang Maha Kudus, atau di kemah luar Maha Kudus, di tempatnya umum untuk menerima minyak yang dari atas, semua akan bertepuk tangan, semua akan bersorak. Allah bersama dengan Israel, Allah menyertai Israel, dan berkat Allah sampai pada 12 suku. Dan di sini dikatakan minyak urapan, kemudian dikatakan itu embun, minyak yang baik. Embun gunung Hermon yang turun. Kemarin kita membaca di ayat Hosea pasal 4 mengatakan juga Hermon, embun gunung Hermon. Kita tahu gunung Hermon keadaannya demikian. Kamu boleh dikatakan di Israel sebelah utara, boleh dikatakan lebih dekat pada Aram atau Syria. Kemudian di sebelahnya di gunung apa itu Itali, Alipesi. Mereka di gunungnya daerah Syria.
pada saat salju meleleh, mencair, maka yang paling dekat akan sampai pada satu danau, kemudian sampai kepada Galilea. Maka bahasa Inggris dikatakan Heron. Maka dia akan sampai terlebih dahulu di Danau Heron, kemudian sampai pada Danau Galilea. Di tempat ini, lewat Sungai Yordan, maka dia akan mengalir seluruh dataran di Israel. Gandum menghasilkan buah-buah, menghasilkan buahnya, baik itu buah anggur, buah ara. Kemarin dikatakan di kitab Hosea pasal 14, Allah mengatakan dia sendirinya sebagai gunung Lebanon. Buahnya datang dari aku. Pada saat 12 suku sampai pada Yerusalem, dari Gunung Hermon sampai ke Gunung Sion. Pada saat mereka datang menghadap pada datang menyembah Allah, dia membawa berkat dari utara, membawa yang disegari oleh embun berkat datang di sini. Maka saya berkata, embun itu seperti salju yang mencair dari Gunung Hermon yang turun sampai pada gunung-gunung Sion. Pada saat saudara utara datang sampai mereka datang ke Gunung Sion, 1 tahun 3 kali di hari-hari raya mempersembahkan hadiah yang mereka bawa untuk Tuhan, buah hasil utama mereka, hasil panen dari gandum mereka sampai datang ke gunung Sion. Itu mengatakan kerajaan utara dan kerajaan selatan mereka kembali bersatu, mereka bersama untuk menyembah Tuhan Allah. Mereka bersama menerima berkat dari Harun. 12 penutup dada 12 suku juga menerima urapan ini. Mereka bersama. Maka negeri atau tanah mereka menghasilkan untuk Israel gandum yang berkelimpahan, baik itu sebelah utara dan atau sebelah selatan. Mereka mengalami berkat dari Allah. Pada saat kita melakukan demikian, maka kita akan menerima berkat yang ditentukan oleh Tuhan. Ini adalah berkat janji Allah di tanah perjanjian. 12 suku, berkat 12 suku mereka tinggal di tanah perjanjian. Mereka bersatu, mereka bersama naik bersama ke Yerusalem, maka berkat pun mengalir turun sampai pada di atas kepalanya Harun, meleleh ke janggutnya Harun, meleleh sampai ke leher jubahnya, sampai pada jubahnya yang tempat yang terbuka. Demikianlah berkat Allah pun datang, agar mereka kembali mengalami berkat dari Allah, mengalami akan kelimpahan Allah, mengalami akan berkat Allah terhadap bumi, agar mereka lain kali mereka bersama membawa hasil panen mereka, kelimpahan mereka bersama untuk naik ke Yerusalem, baik mereka tinggal di utara ataupun tinggal di sebelah selatan. Dua bersaudara hidup dengan diam bersama dengan rukun. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Allah berkata, alangkah indahnya dan sungguh indahnya. Laki-laki naik melepaskan segala amarah, melepaskan segala kenikmatannya, melepaskan segala emosinya, melepaskan segala andalan mereka terhadap berhala-berhala. Mereka bersama untuk menyembah Allah. Maka semua mengalami berkat yang datang dari atas. Berkat pun mengalir. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita
kita bersama menyembah Allah kita, maka urapan Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita bersama memuji Tuhan dan kita berkata, Tuhan aku menyembah Engkau, Tuhan aku memuji Engkau. Saudara semua, mari kita dengan bersatu-sama untuk menyembah Tuhan Allah kita, untuk menyatakan pujian syukur kita. Puji Tuhan, mari kita puji Tuhan Allah kita. Ku puji nama Engkau ya Tuhan, namamu sungguh indah. Kasih sayangmu tak pernah berhenti, kasih setiamu sungguh besar. Kasih setiamu sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, kami memuji Engkau. Engkau memastikan untuk memberkati kami, Engkau mencurahkan minyak-Mu di atas kami. Tuhan, kami berterima kasih, ini ketentuan Engkau untuk memberkati kami. Engkau rela kami hidup sendiri. Engkau ingin kami
dengan Allah, dengan sesama ada hubungan yang baik. Tuhan, terlebih dahulu kami ada hubungan yang baik dengan Engkau. Mari saudara kita untuk berdoa agar kita ada hubungan yang baik dengan Allah. Terlebih dahulu kita ada hubungan dengan Allah dan bersatu dengan Allah. Ada sesuatu yang tidak puas terhadap Allah, mari kita datang hadapan Allah dan katakan kepada Allah, ya Tuhan Allahku, aku mau kembali untuk kembali kepada Engkau untuk mengadakan hubungan yang baik dengan Engkau. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Engkau berfirman, segala hubungan yang baik itu datang dari kami. Kalau kami ada hubungan kami kalau retak dengan Engkau, dengan bagaimana kami bisa ada hubungan yang baik dengan orang lain. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, mohon Engkau dengan kasih-Mu untuk memenuhi kami. Kembali Engkau memenuhi kami Tuhan, agar kami dengan Engkau ada hubungan yang lebih dalam lagi dan hubungan yang lebih erat lagi. Tuhan, pulihkanlah hubungan kami dengan Engkau dengan kasih yang mula-mula. Dengan Engkau ada hubungan yang lebih dalam lagi, agar kami kembali lagi untuk mendapatkan cinta kasih-Mu, mendapatkan kasih-Mu Tuhan. Hubungan kami dengan Engkau tidak ada celah, tidak ada apapun yang menghalangi kami dengan kasih-Mu. Dengan berani kami datang di hadapan tahta karunia-Mu. Tuhan, kami perlu akan Engkau, kami perlu akan kasih-Mu lebih banyak lagi dan lebih dalam, dengan kesatuan bersama lagi dengan Engkau Tuhan. Di dalam roh kami ingin bersatu dengan Engkau lebih dalam lagi dan terkait dengan Engkau. Mohon Engkau tolonglah kami kepada saudara-saudari kami. Tuhan, kami semua kembali kepada Engkau, mengarah kepada Engkau untuk mengadakan hubungan yang lebih erat lagi. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau memberi kami agar datang di dalam Engkau. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Mungkin hari ini berkata kami mau diam bersama dengan rukun, mau ada hubungan yang baik dengan Engkau. Kami dengan sesama ada hubungan yang baik, tetapi Tuhan, di dalam keluarga asal kami banyak sekali yang menyakitkan. Bahkan kami dalam sedikit masalah kami pun bentrok. Tuhan, kami tidak mau keadaan ini menghalangi kami, baik itu hubungan kami dengan Engkau maupun dengan sesama. Saudara semua, saya mengundang kalian untuk duduk. Kita duduk, kita pejamkan mata. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Hari ini kita kembali merenungkan, adakah perkara yang membuat kamu bisa konslet? Ada hubungan yang membuatmu meledak, atau kamu merasa terpikir akan masalah ini, kata-kata ini terbayang kembali padamu, dan aku merasa susah hati, atau merasa kamu tidak mencintai aku, menyerang aku. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Pada saat saudara-saudara yang kami pejamkan mata, mohon Engkau menolong mereka. Mungkin di masa muda, ibumu atau gurumu atau atasanmu mengatakan satu kata, atau tetangga dan temanmu atau kerabatmu atau orang-orang yang tidak ada sangkutan, mereka menyakitkanmu. Tapi Tuhan mau menolong kita. Yesus mau menolong kita. Bukan hanya kita bisa hidup bersama, bahkan kita pun bisa integrasi. Dan hidup kita terhadap segala sesuatu dan setiap segala perkara, kita bisa integrasi. Roh Kudus, mohon Engkau tolonglah kami. Roh Kudus, tolonglah kami di dalam segala keadaan. Kami disusahkan, kami disakiti, bahkan kami pun dirusak. Tuhan, hari ini kami datang di dalam luka-luka ini. Mohon Tuhan Engkau ambil semua ini. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami rindu akan damai sejahtera di dalam hati kami.
Roh Kudus, mohon Engkau bekerja di dalam sanubari kami. Hati kita berperang. Kita sendiri perang batin. Kita tidak bisa terima. Kita tidak menerima orang lain. Bahkan kita pun tidak menerima diri kita sendiri. Menghadapi segala sakit kita sia-sia. Kita gagal menghadapi segala sesuatu, maka di dalam kita pun akan timbul suara di otak, dalam pikiran kita tahu akan kebenaran Allah, tetapi di dalam hati kita kilikulu. Kita menggerutu, kita tidak mau menyelesaikan, kita menghindarkan diri. Sesungguhnya ada sampah di dalam hidup kita. Kita biarkan saja sebagai alasan untuk duduk kita. Kita biarkan saja. Tapi sedikit timbul perkara, sampah yang dibawa ini menjadi alasan tempat duduk kita. Sampah-sampah ini membuat kita sekali lagi, berkali-kali di dalam hubungan sesama lebih lagi geram, lebih lagi tidak mau berdamai, lebih banyak lagi untuk menghindar, lebih lagi untuk menekan diri sendiri, apalagi terhadap kerabat atau sanak keluarga yang paling dekat dengan kita. Kita memendamkan segala sesuatunya. Tuhan, pertengkaran yang di dalam hati kami tidak bisa diam. Mengapa harus berbuat demikian terhadap aku? Mengapa kamu menyakitkan aku? Terus menerus untuk membela diri. Terus menyalahkan pihak lain. Mengapa tidak memahami diri sendiri? Tetapi kita tidak melihat diri kita sendiri pun terus menerus menyakiti orang lain. Kita dalam salah tingkah, kita tidak bisa pulih. Tuhan, mohon damai sejahtera-Mu. Tuhan Yesus, damai yang ada di dalam-Mu. Mohon kepada Engkau, taruhlah di dalam hati sanubari kami, di dalam hati kami, damai sejahtera-Mu ya Tuhan, mengambil alih di dalam peperangan batin kami. Penerimaan yang seluruhnya dari Engkau mengambil alih segala penolakan di dalam hidup kami. Dan kasih yang dari Engkau menutupi segala amarah di dalam kami. Roh Kudus, mohon Engkau datang di dalam hati sanubari kami untuk menyembuhkan, agar hati-hati yang terluka, setiap luka-luka ini Engkau balut lubang-lubang luka ini Tuhan. Dari masa pertumbuhan kami banyak menghadapi permintaan orang lain, kami ditekan, kami kehilangan bebas. Kami melihat keadaan itu bengkok. Yang kami terima itu yang tidak baik.
Tetapi Tuhan, mohon Engkau kembali untuk meratakan hati kami. Ambillah segala luka-luka kami. Karena Engkau Tuhan, Engkau mengerti akan kami, Engkau mengenal kami Tuhan, karena Engkau segala sesuatunya Engkau tahu. Kami tidak lagi mau untuk menghakimi diri kami sendiri. Kami tidak mau lagi menghakimi orang lain. Hati kami hanya kembali kepada Engkau, mengarah kepada Engkau. Saudara semua, kita buka hati kita lewat lagu ini. Kita terima kasih Allah Bapa untuk masuk di dalam hati kita. Mohon Tuhan lebih lagi mencurahkannya di dalam hati kita. Mari kita buka hati kita. Yesus, Yesus. Tuhan, mohon Engkau mengambil alih segala ketidaktenangan di dalam hati kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau kembali melangkul kami setiap orang agar sehingga di dalam kekhawatiran di dalam hidup kami, karena kasih, rangkulan kasih-Mu, kami kembali didamaikan, damai rata, sehingga kami bisa amarah kami, ketidakdamaian bisa tenang kembali. Mazmur 33. Sungguh alangkah indahnya dan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun. Ini adalah nyanyian diara pada waktu menghadap pada Tuhan. Saya mengundang para saudara, kita naik di atas gunung ini. Pada saat kasih Tuhan kita naik di atas gunung ini, saya mengundang para kaum laki-laki atau saudara, kita tidak lagi membawa segala, pada saat kita menghadap Allah, kita tidak lagi membawa kegelisahan, ketidakdamaian kita naik di atas gunung Tuhan. Saya mengundang saudara kalau di area untuk maju di depan mimbar. Kalau yang bisa bersama kita sujud, kita mempersembahkan diri kita kembali, dan boleh ikutin doa saya. Tuhan Yesus yang terkasih,
Saya kembali naik di atas gunung Allah, mempersembahkan diriku sendiri. Saya melepaskan segala nafsu saya, melepaskan segala andalan saya. Baik itu mengandalkan berhala, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan harta benda. Bahkan saya mau melepaskan gohi saya, menutup diri sendiri dan menolak untuk dibantu. Tuhan, saya mau melepaskan semua ini yang negatif ini, merendah diri sendiri, tidak percaya diri. Tuhan, semua ini saya mau melepaskan, selalu merasa disakiti. Tuhan, aku mau melepaskan semuanya ini, penolakan. Dan Tuhan, saya mau melepaskan merasa benar sendiri, egois. Tuhan, saya dengan sungguh-sungguh di hadapan gunung batu Engkau, aku mempersembahkan diriku sendiri sebagai korban persembahan. Saya letakkan di mezbahnya, Tuhan, seluruhnya saya sembahkan. Selamanya tidak balik kembali. Tuhan, mohon Engkau berkenan. Tuhan, mohon Engkau berkenan. Tuhan, kami tidak sempurna, tetapi Engkau Tuhan, kami mau untuk kembali untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang baik, persembahan yang satu. Kiranya Tuhan berkenan. Kita kebangkit bersama. Kita tidak lagi ada kegelisahan. Kita hanya menghadap pada Tuhan Allah kita. Saya mengundang setiap kepala suku, setiap staf negara datang di sini. Di sini ada minyak urapan. Saudara, alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terlebih dahulu pada setiap suku, kalau kamu datang ke gereja, kamu staf gereja datang di sini, staf gereja diurapi sebagai pastor untuk memberkati setiap gereja.
menerima berkat dari imam. Mari kita bersama terima berkat. Kiranya minyak urapan para imam datang kita di hadapan orang, agar juga hidup dalam diam bersama dengan rukun ada di antara kita. Kiranya keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, hasil gandummu berkelimpahan, dan bumi menghasilkan untukmu, agar kamu setiap kali datang di hadapan Allah menerima berkat dari Harun dari sekarang sampai selamanya, kehidupan yang kekal. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.